Proses pemakaman calon bupati baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai aksi penolakan pihak keluarga. Namun petugas tetap memakamkan sesuai protokol COVID-19. Kericuhan antara keluarga calon bupati baru terjadi saat prosesi pemakaman jasad almarhum Malkan Amin yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan petugas kepolisian di lokasi pemakaman COVID milik Pemprov Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga tiba-tiba mengamuk di gerbang masuk pemakaman di Kelurahan Macanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan mencoba menghalangi proses pemakaman yang dilakukan sesuai protokol COVID. Meski terjadi penolakan oleh pihak keluarga almarhum, petugas tetap melakukan pemakaman sesuai protokol COVID. Jadi terkait dengan pengurangan COVID di Petanda, Kelurahan Polo, ya benar adanya tadi telah dikebumikan Bapak Malkan Amin, menjadi salah satu calon bupati baru. Almarhum Malkan Amin meninggal saat kontestasi pilkada serentak berlangsung. Malkan Amin maju sebagai calon bupati petahana dengan nomor urut 3 yang berpasangan dengan Andi Salahuddin Rum. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang akan menggunakan hak pilihnya di sejumlah TPS di kota Sibolga masih tidak menaati protokol kesehatan jaga jarak. Sementara warga yang datang ke TPS Kelurahan Pekan Labuhan Medan, Sumatera Utara banyak yang tidak memakai masker. Meski telah berulang kali diimbau petugas TPS dengan menggunakan pengeras suara, warga tetap berkerumun di sekitar TPS sembari menunggu antrean memasuki TPS, seperti yang terlihat di TPS 2 Kelurahan Pasar Belakang. Bahkan di pintu masuk menuju TPS pun warga yang antre juga tidak menjaga jarak. Kita tetap menjaga jarak pertama dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga tidak berjabat tangan ataupun membawa anak kecil ke dalam TPS. Di TPS Kelurahan Pekan Labuan juga masih ada warga yang datang memilih tidak memakai masker. Petugas di TPS pun tidak memberikan masker kepada warga pemilih tersebut. Bahkan petugas di TPS Kelurahan Pekan Labuan masih ada yang tidak memakai masker ataupun memakai masker tidak sebagaimana mestinya. Dari Sibolga dan Medan, Sumatera Utara, Raymond Rusli, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien positif COVID-19 ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak kali ini. Di Wonosobo, Jawa Tengah, pemungutan suara dilakukan tanpa kontak langsung, sementara di Makassar, pemungutan suara dilakukan di tempat karantina pasien COVID-19 tanpa gejala. Tidak seperti pemungutan suara pada umumnya. Pemungutan suara bagi tenaga medis dan pasien COVID-19 tanpa gejala di Wonosobo, Jawa Tengah dilakukan dengan menjemput bola. Petugas TPS terdekat membawa logistik pilkada langsung ke tempat karantina di Gedung Pertanian Kelurahan Wonosobo Tibur. Proses pencoblosan dilakukan dari balik pintu tanpa kontak langsung. Kita membatasi teman-teman KPS dari luar gedung atau luar ruangan, sedangkan pasien berada di dalam ruangan. Kemudian ada C pendampingan dari teman-teman KPPS untuk mendampingi dan membantu mencoblos, karena kami memastikan tidak boleh kontak fisik dan tidak ada logistik yang tersentuh oleh pasien atau pemilih yang sedang dikarantina maupun di isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 pasien COVID-19 tanpa gejala juga menggunakan hak suaranya langsung di hotel tempat mereka diisolasi. Proses pemungutan suara dilakukan seperti layaknya di TPS pada umumnya. Namun petugas pemungutan suara menggunakan APD lengkap untuk menghindari penularan dari pasien COVID-19 yang mencoblos. Sebelumnya, 90 orang pasien COVID-19 telah diajukan untuk ikut mencoblos. Namun hanya 30 orang yang dapat mencoblos karena telah mengantongi formulir A5. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, berlibur di tengah pandemi, kenapa tidak? Wisata alam bisa jadi pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga. Ya, salah satu destinasi istimewa adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Anda tidak perlu khawatir berlibur ke Labuan Bajo karena destinasi wisata ini sudah menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Menjadi salah satu destinasi premium di Indonesia, Labuan Bajo dengan segala pesona alamnya memang pantas mendapat gelar destinasi super prioritas. Panorama alam yang indah, eksotisnya komodo, hingga budaya dan kearifan lokal masyarakatnya yang menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo. Di sini Anda bisa mengunjungi Pulau Kelor, Pulau Padar, Pulau Kanawa, dan tentunya Pink Beach atau Pantai Pink di gugusan Pulau Komodo. Berlayar dari pulau ke pulau tentu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Untuk liburan dengan menggunakan definisi sudah mengikuti protokol kesehatan di mana kita dicek suhunya. Tidak perlu dikhawatirkan lah ya, selama kita tetap menjaga tadi yang 3M itu. Dari memakai masker selalu, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di masa adaptasi kebiasaan baru, berwisata di Indonesia aja dengan mengunjungi Labuan Bajo bisa menjadi pilihan Anda semua. Tidak perlu khawatir, karena di sini semua sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi saat ini Kementerian Pariwisata sedang secara masif mensosialisasikan protokol kesehatan I Do Care, Indonesia Care, yang di dalamnya ada CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Berada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berlibur ke Labuan Bajo sangat mudah dan tentunya harganya terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Rencanakan jadwal libur Anda ke Labuan Bajo. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir 1,5 meter merendam sejumlah kota di Italia pekan ini. Ya, informasinya kami hadirkan sesaat lagi.